Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang bertaubat antara memohon ampun dan memaafkan diri sendiri. Konsep bertaubat atau meminta ampun ini pasti terhubung dengan apa kesalahan, dosa-dosa, dan kehilafan yang sudah dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Nah, berarti ada variabel waktu di sini, artinya ketika seseorang hari ini, detik ini, saat ini kemudian bertobat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia memohon ampun atas kesalahan yang terjadi sebelum detik ini, hari ini, saat ini ya. Nah, artinya pinginnya atau ada keinginan berarti ya dari si manusia itu, dari seseorang itu untuk membersihkan atau membersihkan masa lalu, bersih-bersih lah ya. Kalau masa lalunya sudah bersih, tentunya keinginan dari orang tersebut dirinya, jiwanya itu tetap dalam kondisi yang bersih. Sama ketika kayak kita bersih-bersih rumah ya, ya kita pasti berupaya untuk sebersih mungkin, dipel, disapu ya, dibersihkan debu-debunya gitu. Tetapi orang yang bersih-bersih itu pasti ingin rumahnya itu tetap dalam kondisi bersih. Itulah makanya kenapa orang itu yang menginginkan rumahnya senantiasa bersih itu selalu memohon ampun atau meminta maaf. Selalu seperti itu. Sesering mungkin meminta maaf. Karena apa? Karena ada kesalahan yang disengaja, tidak disengaja, besar maupun kecil ya. Jadi setiap waktu sesering mungkin itu memohon ampunan. Nah, tetapi kadang juga orang itu memohon ampun ketika dosa-dosanya terakumulasi atau mungkin dibilang sebagai taubat yang besar lah, artinya dari segala kesalahan di masa lalu. Berusaha untuk eh, tidak mengulanginya. Nah, ketika mengatakan tidak mengulangi atau berpikir tidak mengulangi lagi itu sama sebenarnya dengan ketika kita membersihkan rumah dan tidak ingin rumah kita itu kotor lagi. Nah, tetapi namanya manusia ini kan memang tempatnya salah dan lupa ya. Nah, khilaf, lupa itu. Meskipun ini bukan berarti excuse atau melakukan rasionalisasi atau pembenaran ketika kita bersalah atau melakukan kesalahan. Tapi ya memang kesalahan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sering tidak disadari, sering terjadi ya. Baik karena kita emosi, lepas kendali, atau ingin membela sesuatu yang baik, tapi mungkin kita khilaf karena melakukan dengan cara yang tidak baik. Kayak gitu ya. Ingin mencapai tujuan yang bagus, tapi ada terpercik di sana sini ketika kita melakukannya dalam prosesnya ada kesalahan di sana sini ya, ada kesalahan compang-camping, nggak sempurna. Ya memang begitu, tempatnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, maka dari itu akan lebih baik memang kalau sering meminta maaf ya. Ya, tapi ini memang agak berbeda konsepnya dengan dosa yang besar tadi ya. Kalau dosa yang besar tadi memang permohonan maaf total atau biasanya disebut dengan taubatan nasuha, yaitu dosa yang eh, akan lebih jelas ya, clear untuk dicegah. Tapi kalau tadi itu ya, dosa yang karena hatinya sakit, hatinya iri, atau mungkin kadang melakukan tidak sengaja, atau sikap ekspresi kita atau sikap kita terhadap ibu atau terhadap orang tua kurang baik. Nah, itu kan semuanya kan dosa-dosa yang khilaf ya, yang kita lakukan mungkin terjadi secara tidak disengaja. Kalau yang seperti itu kan sering aja memohon maaf, mohon ampun gitu ya. Tapi memang berbeda konsepnya dengan dosa besar tadi yang memang butuh tekad untuk meminta ampun, memohon ampun, dan kemudian berupaya tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau di pikirannya masih terbersit, masih eman, masih sayang, enggan untuk meninggalkan,
Atau ketika membayangkan kesalahan itu hatinya senang malah, bukan penyesalan. Menikmati saat melakukannya gitu ya. Maksudnya ketika membayangkan itu ya, ketika membayangkan kemudian bayangan kita itu membuat hati kita senang atau hati kita berdebar-debar. Berdebar-debarnya bukan takut atau menyesal ya, berdebar-debarnya karena gembira, riang gembira. Nah, itu juga perlu diasah kembali, dibersihkan kembali hatinya ya. Bahwa kalau memang sudah berniat, bertekad untuk bertobat ya, bertobat dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan berjanji, berkomitmen tidak melakukan lagi. Nah, sampai di titik ini kita pastinya dengan mudah kita ya memahami konsep tobat itu atau konsep memohon ampun kepada Allah itu. Ya, kita melakukan kesalahan besar, kemudian bertobat yang sesungguhnya dan berkomitmen tidak mengulanginya. Atau mungkin kalau kesalahan-kesalahan kecil, berarti kita sesering mungkin meminta maaf, memohon ampun kepada Allah. Seperti itu. Nah, tetapi ada konsep lain yang menarik, yaitu memohon ampun kepada Allah, tapi di sisi yang lain, kita memaafkan diri sendiri atau tidak. Nah, implikasi dari kedua hal ini, ya, mungkin kita memohon ampun ya kepada Allah, ya, mohon ampun, tapi ternyata kita sendiri tidak mengikhlaskannya atau kita masih tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Ya, seolah-olah itu bisa diputar kembali. Padahal sebenarnya kan kesalahan yang sudah kita lakukan tidak bisa diputar kembali ya. Dan salah satu jalan untuk membersihkannya ya kita berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi kan tidak jarang kita itu masih ada embel-embel tidak ikhlas atau embel-embel merasa bersalah. Karena merasa bersalahnya besar kemudian tidak bisa memaafkan diri sendiri. Nah, kalau sampai pada titik itu kan yang kita peroleh itu kan penyesalan-penyesalan akhirnya. Nah, menyesali dosa itu sesuatu yang baik. Tapi penyesalan yang membuat kita tidak move on dan kemudian akhirnya menghambat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya atau di periode berikutnya itu saatnya kita itu memperbanyak kebaikan malah kita tidak melakukannya karena terbebani dosa masa lalu, terbebani kesalahan, rasa bersalah. Nah, itu yang malah akan merugikan. Jadi memang dosa-dosa yang sudah kita lakukan, apapun itu, sebesar apapun itu, kalau kita memohon ampun, maka kita harus mengikhlaskannya. Kita harus move on ke depan. Dalam hal dua tadi, berkomitmen tidak melakukannya lagi dan memperbanyak kebaikan. Yang perlu kita lakukan itu. Nah, kadang kan seolah-olah mohon ampun itu, yang sulit itu adalah mendapatkan ridho atau ampunan dari Allah. Padahal sebenarnya yang sulit itu memaafkan diri sendiri. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha luas, pintu ampunannya itu maha luas. Kalau kita meyakini itu, tentunya harusnya kita bisa memaafkan diri sendiri. Lawang kita itu siapa? Kita itu apa? Rasa maaf kita, ampunan kita, kelapangan kita itu tidak seluas Allah. Maka ketika Allah sudah mengampuni, apa yang tersisa? Apa yang membuat kita ganjel, kemudian hati kita resah? Sebenarnya tidak ada. Harusnya kita mengikhlaskannya dan berkomitmen dalam dua hal tadi. Tidak mengulangi dan memperbanyak amal kebaikan. Itu. Nah, sayangnya kadang kita kan merasa bersalah dalam satu sisi positif karena membuat kita itu akhirnya menyesal banget dan tidak melakukannya lagi. Tapi di sisi yang lain, ada dampak negatifnya, jangan-jangan itu membebani kita sehingga kita tidak bersemangat, tidak bersukacita melakukan kebaikan. Gitu ya. Nah, ada dampak yang lainnya sebenarnya. Mungkin dari kita yang merasa menyesal itu tetap bisa bersukacita melakukan kebaikan. Tetapi dengan kita tidak memaafkan diri sendiri, maka ini bisa membawa kita, menarik kita kepada poin yang sebelumnya tadi. Yang semula seharusnya Allah pada secara alamiahnya Allah, sifat mulianya Allah itu salah satunya adalah maha pengampun, yang maha luas ampunannya. Justru dengan kita tidak memaafkan diri sendiri, seolah-olah atau menyeret kita kepada kita merasa berkecil hati. Apa itu maksudnya merasa berkecil hati? Merasa dosa kita itu terlampau besar, sehingga Allah tidak mengampuninya.
Nah, padahal Allah itu maha luas ampunannya. Dengan kita merasa atau eh, apa berpikir bahwa Allah tidak mengampuni, berarti ada kesalahan yang mungkin terjadi pada kita, yaitu kita mengecilkan sifat mulianya Allah yang maha pengampun itu. Jadi malah menurunkan itu. Padahal Allah itu maha pengampun, maha bijaksana, maha luas ampunannya. Nah, jangan sampai kita berusaha total memohon ampun, tapi di sisi yang lain kita belum memaafkan diri kita sendiri. Sehingga kemudian itu menyeret kita pada rasa kecil hati dan kemudian menganggap Allah sulit mengampuni kita, padahal Allah itu maha luas ampunannya. Jadi tetap harus ikhlas dan optimis. Nah, yang terpenting adalah apapun yang kita lakukan di masa lalu, komitmen kita ke masa depan ini yang terpenting, yaitu tidak mengulanginya lagi dan memperbanyak amal kebaikan. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.